Apa kabar Bu Ida? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu, kabar saya hari ini Ibu. Terima kasih Ibu Iya, sudah menanyakan kabar saya. sama-sama. Saya itu selalu melihat itu Bu Ida itu orangnya tuh semangat, ceria begitu loh. Ini kok tumben nih saya lihat nih agak lesu, kurang semangat. Itu kenapa Bu Indah? Ayo kita ngobrol-ngobrol sebentar sini lah supaya kembali menyemangati. Ya, gimana nih Bu Indah? Ya, terima kasih Ibu sudah menyapa saya pagi ini dan sudah melihat raut muka wajah saya. Berarti Ibu tahu ya hari ini saya ada salah di diri saya. Ya Bu, terima kasih untuk bisa saya ingin sharing sebenarnya Bu. Itu mengenai, mohon maaf ya Ibu ya, tentang permasalahan platform Merdeka Mengajar Ibu sebenarnya yang saya lagi sedang cemaskan. Ya kenapa nih supaya mengurangi kesedihan atau menambah semangat ini kira-kira ada apa nih dengan PMM ya berarti itu ya Bu ya? Platform Merdeka Mengajar itu gimana itu Bu? Ya begini Bu kendalanya. Sebulan yang lalu kan Ibu memberikan tugas dan memberikan kepercayaan kepada saya ya Bu. Saya sebagai koordinator pelaksanaan platform Merdeka Mengajar. Tetapi yang saya sudah amati di teman-teman sejawat saya atau rekan-rekan guru saya, ternyata masih sedikit sekali Bu yang bisa melaksanakan PMM. Itu yang membuat saya sedih. Padahal padahal saya sudah berupaya ya Bu sejauh mungkin bisa melaksanakan tugas saya. Begitu sih Bu. Ya, mungkin dari obrolan kita ini Ibu Indah mau mendapatkan sesuatu begitu dari obrolan kita hari ini gitu. Iya, kira-kira Bu, saya bisa menemani atau bagaimana begitu Bu Indah? Iya Bu, saya tuh kepengennya ya Bu ya dari tanggung jawab yang diberikan kepada saya itu, saya kepengennya tuh pelaksanaan atau progres PMM Platform Merdeka Mengajar itu bisa untuk sekolah kita itu meningkat Bu. Jangan sampai banyak guru yang belum mengerjakan PMM dan pastikan yang ditanya mana nih koordinatornya kok belum tercapai gitu, padahal sudah diberikan kepercayaan tetapi belum ada. Jadi kepengennya sih progresnya itu untuk sekolah itu ada dan meningkat Ibu. Jadi sehingga pantau pengawas pun tidak terlalu malu lah untuk sekolah kita. Gitu Ibu. Ya berarti masih ada kesempatan untuk perbaiki ya Bu Indah ya? Masih ada Ibu. Baik. Nah berarti kira-kira nih kesempatannya Ibu berapa atau yang sudah Ibu lakukan ini nih sudah berapa target yang sudah Ibu capai sih Bu Indah? Kalau dilihat target sih kalau dari 40 guru ya Bu, saya baru melihat 5 Bu. Kalau dari skala ya Bu 1 sampai 10. Berarti sekitar 50%. Ya, 50%. Berarti ada separuh lebih guru yang belum mencapai target tersebut begitu ya? Ya, betul Ibu. Oke. Nah, sekarang kan lumayan nih ya 50% nih. Kira-kira apa yang kekuatan yang Bu Indah miliki deh supaya lebih dari 50% nih gitu. Baik Bu. Kalau saya sih memiliki beberapa opsi ya Bu. Pertama saya akan membentuk, karena kalau belajar atau kita mengerjakan individu agak sulit Bu. Karena kalau individu itu kan kita mau bertanya kepada siapa juga bingung ya Bu. Tapi kalau kita mengerjakannya secara kelompok, menurut saya itu lebih efektif. Contoh ya Bu, saya akan berupaya untuk membuat beberapa kelompok pembelajaran sesuai mata pelajarannya Bu. Itu yang saya coba lakukan, yaitu dengan membuat 11 kelompok mata pelajaran. Di dalamnya itu ada sekitar 3
sampai 2 atau 4 kelompok, maksimal 4 lah, tapi kalau saya akan upayakan 3 Ibu, jadi akan berjalan secara efektif Ibu. Itu mungkin Ibu. Oke, jadi dari kemungkinan-kemungkinan yang Ibu berikan, tadi kan ada kelompok besar, kelompok kecil begitu ya. Nah itu diharapkan bisa membantu begitu ya, sehingga dari yang tadi 50 atau separuh dari guru-guru itu berarti lebih tinggi lagi yang akan dicapai. Nah pasti kira-kira ada hambatan nggak sih Bu untuk membentuk kelompok atau membagi teman-teman? Kita tahu kan itu ada yang senior, ada yang junior, ada yang sama setara dengan Bu Indah begitu. Gimana tuh Bu? Hambatannya kira-kira apa saja Bu? Nah, itulah Bu hambatan yang ingin saya utarakan di sini. Mungkin kalau hambatan yang sekelas kayak ukuran saya ya Bu, artinya kita jenjang sedang ya, artinya yang apalagi yang masih muda, itu artinya mereka mempunyai IT yang cakep ya. Yang seukuran saya juga masih alhamdulillah cakep. Nah itu Bu, mohon maaf mungkin guru-guru yang sudah mau akan purna bakti Bu, karena dilihat dari sisi beliau juga kan mohon maaf orang dulu ya Bu, karena mungkin belum ngerti IT banget. Jadi untuk proses pembuatannya pun pada aksi nyata, karena kalau PMM kan bermuara ke aksi nyata ya Bu. Itu terkendala dengan pembuatan aksi nyatanya, yaitu pada proses membuat contohnya kayak model PPT-nya, model kanvanya. Itu sih Bu hambatan-hambatan yang saya miliki saat ini. Jadi ada yang cakap dalam segi IT, ada yang belum begitu ya. Nah kira-kira kalau begitu solusinya apa Bu Indah supaya lebih dikecilkan nih ya dari perbedaan itu tuh bisa disamakan lah atau hampir berjalan berbarengan gitu. Kalau solusi saya tadi begini Bu, tadi kan saya membentuk 11 kelompok ya, di mana 11 kelompok mata pelajaran itu atau komite pembelajaran itu saya rubah lagi menjadi 8. Artinya dari kelompok besar saya mengubah kelompok kecil. Nah, di kelompok kecil ini saya memasukkan guru-guru yang memiliki IT-nya, yang jago atau cakap dalam IT-nya. Jadi pada IT-nya tersebutlah guru-guru muda atau guru-guru sedang yang berukuran seperti saya bisa membantu guru-guru yang purna bakti tadi Bu, yang masih kurang cakap dalam IT, dalam membuat proses pembuatan PPT-nya atau kanvanya Ibu ya. Itu Bu yang akan saya coba lakukan. Jadi prioritasnya apa nih? Apakah pengelompokan atau kepada teman-teman yang senior begitu yang Ibu prioritaskan? Kalau yang saya prioritaskan adalah yang guru-guru senior dulu Ibu. Karena apa? Kalau guru-guru yang seperti saya dengan yang masih di bawah, saya lihat progresnya 50% itu sudah bisa mencukupi. Artinya dia sudah bisa naik ke atas jadi 6 sampai 7 atau 8. Tapi kalau yang purna bakti ini mohon maaf, satu topik pun belum kelar Bu. Karena apa? Kendalanya dia menonton videonya kelamaan, belum lagi membacanya, belum lagi mengisi refleksinya. Nah, itulah yang membuat lamanya atau yang membuat saya lebih prioritaskan untuk mendampingi guru-guru yang akan purna bakti ini. Karena yang purna bakti ini harus didampingi di sekolah. Tidak bisa dia melakukannya di rumah. Beda sama yang ukuran saya dengan yang di bawah yang jago-jago dia mau melaksanakan di rumah pun bisa tanpa harus didampingi. Gitu Ibu prioritasnya. Betul. Kira-kira ada waktu berapa ya Bu Indah supaya kelihatan nih? Ini diperlukan target waktu untuk bisa PMM itu sehingga Ibu perlu mentargetkan berapa jangka waktu yang Ibu perlukan? Kalau target waktu sih, kalau saya berupaya agar ada progresnya itu 2 minggu Bu. Karena dengan 2 minggu itu akan terlihat. Nah,
berapa topik yang dari satu guru akan lakukan atau laksanakan dari setiap aksi nyata yang akan mereka kerjakan. Jadi satu hari aja dia bisa mengerjakan satu topik, itu sudah bagus menurut saya. Jadi apalagi 2 minggu, berarti kan kita sudah bisa menemukan progresnya. Anggaplah 2 minggu itu 5 topik gitu loh Bu. Iya. Minggu itu, menurut saya seperti itu Bu jangka waktunya. Ya betul ya. Jadi kalau yang kita rencanakan ada bisa melihat begitu ya setelah 2 minggu berapa progres yang dapat diraih oleh teman-teman begitu ya. Nah ternyata yang Ibu rencanakan pun apakah mungkin ada sesuatu yang menghambat Ibu gitu? Kalau Gimana itu? kayaknya ada ya Bu. Ya. Ada ya Bu hambatannya. Satu, walaupun guru-guru ini misalnya udah saya plot tadi menjadi 11 menjadi 8 dengan guru-guru yang jago-jago IT, pasti ada hambatannya. Karena kan pasti satu terkendala dengan waktu ya Bu. Karena kan tidak semua guru itu mempunyai waktu jam kosong yang sama. Ya Bu ya, itu pasti terkendala waktu. Nah, begitupun yang mengajarkannya atau yang mendampinginya juga waktunya juga nggak akan sama dengan guru yang akan didampingi. Jadi kalau saya sih berpikirnya akan memberikan tindak lanjut kembali Bu ke guru-guru tersebut yang tidak sama jamnya atau bentrok, yaitu saya upayakan mereka bertemu di satu tempat, yaitu di ruang serbaguna atau ruang kosong yang biasa kita buat rapat, yaitu pada hari Jumat Ibu. Karena kalau Jumat kita pembelajarannya itu hanya sampai 11:30. Ya. Sedangkan jam 1 itu kosong Bu, bisa kita pergunakan dari jam 1 sampai jam 3. Begitu Ibu. Bagus ya, jadi luar biasa sekali nih. Jadi apa yang tadi direncanakan dari awal, planning apa, kemudian Bu Indah bisa mengatasi segala hambatan gitu ya. Memang susah begitu ya kita bekerja sama dengan teman-teman, dengan yang senior, dengan yang bisa mengaplikasikan yang lebih baik atau tidak begitu ya. Nah, biasanya tuh adakah yang mensupport Ibu supaya ini tetap berjalan dengan baik Bu, yang sudah sangat luar biasa Ibu rencanakan ini? Oh iya, ada Bu yang mensupport saya. Karena saya memiliki rekan sejawat yang memang dekat dengan saya. Jadi di samping plan A yang tadi saya membentuk 11 kelompok komite pembelajar, lalu saya buat lagi kelompok sedang dengan 8, yaitu guru-guru TIK yang mempunyai IT yang cakep. Nah, 4 guru ini yang akan mendampingi saya atau membuat komitmen agar tetap terlaksana rencana saya dengan baik. Satu, saya biasanya berkolaborasi sama tata usaha Ibu. Karena di tata usaha itu ada teman baik yang memang benar-benar mensupport saya, yang artinya teman yang dia tahulah kecakapan saya, jadi membantu saya dalam progres link. Biasanya saya meminta bantuan beliau itu sejauh mana sih progres guru-guru yang sudah mengerjakan. Nanti beliau akan memberikan, Bu Indah yang belum Bapak ini, Ibu ini, Ibu ini, itu kan saya berdayakan atau saya upayakan. Terus yang tiga lagi guru-guru yang dekat dengan saya itu seperti guru-guru bahasa Indonesia. Terus yang ketiga ada guru matematika sama sejawat dengan saya Ibu. Terus yang keempat itu adalah guru TIK yang juga sama-sama dekat dengan saya. Nah itu yang akan saya berdayakan agar komitmen yang sudah saya bangun itu tetap berjalan lancar. Begitu Ibu. Iya, baik Bu Indah. Kiranya dengan kita ngobrol-ngobrol begini ini Bu Indah bisa mendapatkan apa ya dari yang kita percakapkan gitu ya dengan pertemuan singkat ini sebenarnya ya. Iya Ibu. Wah, aduh gimana ya? Saya yang tadinya pesimis Bu untuk mengerjakan PMM ya, dengan Ibu memberikan
tambahan tugas kepada saya yang dipercayakan kepada saya menjadi lebih semangat sekarang Bu. Karena saya bisa mencari masalah dari solusi saya sendiri Bu. Yang tadi saya belum kepikiran, oh dari 11 itu saya coba rubah menjadi 8, dari 8 itu saya coba menjadi 4, dan saya coba menggait teman-teman saya dan guru-guru saya yang memang luar biasa dalam IT dan cakap dalam motivasi, karena mereka agak mudah memberikan motivasi kepada teman-teman. Karena saya bisa mencari akar dari pemasaran saya sendiri. Saya terima kasih loh Bu sama Ibu sudah mau mendengar sharing saya selama ini. Makasih. Iya, sama-sama Bu Indah. Terima kasih. Saya sudah melihat semangat dan keceriaan Bu Indah kembali begitu ya. Saya tunggu lagi ya. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi ceritanya bagaimana progresnya ya Bu Indah ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, ya udah kita ketemu lagi nanti ya. Ya Mari Bu Ibu, Indah. makasih. Mari Bu.